Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dan di sini saya bersama Laras Anissa. Nah, sebelum membahas info-info yang berkaitan dengan Pemkab Garut, saya akan sedikit menanyakan nih keseharian apa saja sih yang dilakukan oleh Telaras ini. Oh, boleh. Jadi saya bekerja di protokol pemerintah Kabupaten Garut, di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagai pegawai non-PNS. Oh iya. Terus banyak banget kegiatannya kayak escort pimpinan, terus jadi MC juga, terus kalau misalkan di acara ada sitting arrangement juga, terus mengatur jadwalnya pimpinan juga, kayak gitu banyak banget. Selain itu juga suka bantuin Diskominfo nih buat jadi voice overnya, terus buat akun-akun Instagram di Kabupaten Garut juga suka bantuin jadi voice over. Oh, berarti banyak sekali ya kesibukan dalam seharinya. Kalau dari hobi nih, hobinya apa aja sih? Bisa sedikit dijelaskan atau apa? Sebenarnya kalau klasiknya ya, zaman dulu tuh kalau ditanya hobi tuh jawabnya baca puisi, gitu kan? Baca puisi di panggung kah atau baca puisi di buku kah, kayak gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih banyak baca aja deh. Baca aja. Tapi kebanyakan baca media sosial gitu. Kayak di Instagram sama di Twitter kan sekarang kita bisa ngolah informasi dari mana aja. Nah, mungkin itu saja keseharian dan hobi-hobi dari Telaras ini. Nah, seperti biasa dalam episode 5 kali ini saya akan mengulas info-info berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Info pertama diawali dengan berita pemerintah Kabupaten Garut akan membangun rumah di daerah korban bencana banjir bandang, tepatnya di Kampung Cisalada, Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan, saat melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut. Dan ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan pembangunan rumah di daerah Kampung Cisalada yang mengalami banjir bandang. Nah, buat sedikit informasi, ternyata banjir bandang kali ini itu disebabkan oleh kerusakan hutan yang ada di daerah Cisompet sana. Makanya adanya pesan ya dari Bapak Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan, buat rekonstruksi hutan, salah satunya mungkin dengan reboisasi. Nah, mengingat banjir bandang ini sangat berefek bagi masyarakat, mungkin berefek dari segi materi lah ya, karena mungkin materi mereka terbawa oleh banjir, sehingga Pemkab sendiri membentuk atau membuat program yang mana untuk membangun tempat tinggal untuk masyarakat. Nah, karena tujuan dari pembangunan ini sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Betul sekali, dan hunian ini tentunya sangat sangat dibutuhkan lah ya untuk saat ini, apalagi untuk korban banjir bandang. Oke, lanjut aja ke berita yang kedua. Berita selanjutnya mengenai para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Garut mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Indomaret. Bentuk pelatihan ini salah satunya adalah pemberian inovasi packaging dengan maksud agar para pelaku UMKM ini bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Pelatihan diadakan di Aula Kantor Disperindak dan ESDM Kabupaten Garut serta diikuti oleh 50 pelaku UMKM se-Kabupaten Garut. Menarik banget ya buat berita yang ini karena ternyata inovasi packaging itu emang sangat dibutuhkan banget ya buat untuk para menambah pelaku nilai dari produknya. Betul. Jadi bukan cuma kalau misalkan produknya bagus, tapi kemasannya kurang bagus juga ya. Kayaknya orang nggak bakal tertarik juga. Betul banget. Buat persuasinya gitu. Iya. Nah, mungkin kami ya berharap kedepannya Pemkab Garut akan memiliki inovasi-inovasi baru lagi, terutama dalam marketing mix. Contohnya nih, mulai dari produk, place, atau promosinya. Mungkin yang dibutuhkan masyarakat menurut saya sendiri lah ya, saya bersama Telaras, mungkin dalam bidang promosi. Kadang orang suka bingung nih, nah saya punya produk, packaging saya bagus, gimana sih cara mempromosikan produk tersebut? Dan juga semoga kedepannya si pelatihan-pelatihan ini tuh bukan cuma pelatihan tentang inovasi packaging aja, tapi juga banyak inovasi-inovasi lain dan menyebar ke seluruh UMKM se-Kabupaten Garut. Info ketiga yakni mengenai pemberitaan terkait vaksin. Jadi menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dr. Tri Cahyo Nugroho, mengatakan vaksin dan imunisasi itu adalah hal yang sama. Nah, melihat dari apa yang dikatakan sama dokter ini, vaksin dan imunisasi itu hal yang sama. Betul. Sebenarnya kesamaannya dari mana sih?
Kalau kesamaannya itu dari tujuannya. Jadi tujuannya itu dia tuh sebagai obat untuk meningkatkan imun. Cuman kalau dilihat dari istilah ya, kita juga dapat dari alodokter.com. Jadi vaksin itu adalah obatnya. Obat untuk menyembuhkannya. Tapi kalau misalkan imunisasi itu proses dari yang ada di dalam tubuhnya, betul. Dan tujuannya emang bener-bener buat ningkatin imun, sama aja gitu loh. Cuman buat orang-orang Indonesia, khususnya masyarakat Garut, kan biasanya kita dari awal nyebutnya imunisasi ya. Nah, imunisasi padahal si obat itu vaksin. Oh, si obatnya vaksin. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu nih ya yang datang ke puskesmas buat, oh tolong imunisasi anak saya dong. Kadang kan juga gitu ya. Betul. Oh, sebenarnya itu namanya vaksin. Itu tuh vaksin. Jadi ada istilah juga, ada imunisasi sama vaksinasi. Kayak misalkan nanti yang katanya isunya 2021 kan ya, kita bakal ada vaksinasi. Iya betul, vaksinasi COVID-19 insya Allah ya kalau misalkan. Jadi nah ini kan nambah lagi tadi ada vaksin, vaksinasi, sama imunisasi. Kalau misal perbedaan vaksinasi imunisasi tahu nggak? Vaksinasi imunisasi sama aja sih. Sama aja. Oh, beda dalam istilah doang lah ya. Oke para wargi, berita selanjutnya adalah berita terkait Bupati Garut. Bapak Haji Rudi Gunawan mengikuti kegiatan wisuda Universitas Garut Angkatan 29 tahun akademik 2020-2021 yang digelar secara luar jaringan atau secara tatap muka langsung di lapangan Uniga, tepatnya di Jalan Hampor, Kabupaten Garut pada Sabtu 28 November 2020. Nah, Angga, ini tuh merupakan wisuda yang pertama selama COVID-19. Yang ada di Garut? Yang tatap muka langsung gitu loh. Kan biasanya kan wisuda-wisuda buat angkatan 2020 itu emang kasian banget ya. Harus online ya. Dia online, terus perkuliahannya juga online. Dan ternyata kemarin Universitas Garut berhasil melaksanakan wisuda secara tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu. Nah, para wargi yang nggak tahu protokol kesehatan apa sih yang digunakan oleh Uniga, yaitu menggunakan 3M. 3M di sini yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa para wargi tetap melaksanakan protokol kesehatan karena kita nggak tahu virusnya itu akan ada di mana saja atau kena ke kitanya kapan aja. Jadi selalu menggunakan protokol kesehatan yaitu 3M. Nah, 3M juga itu salah satu upaya untuk memutus rantai COVID-19. Betul sekali. Kabar terakhir membahas tentang Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan mengatakan untuk tahun depan, para imam besar dan imam masjid di Kabupaten Garut akan mendapatkan insentif. Program tersebut dalam rangka untuk memberikan perhatian kepada madrasah, pesantren, dan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Garut. Nah, tujuan dari pemberian insentif ini sebagai apresiasi untuk imam besar dan imam-imam di masjid. Betul sekali, dan semoga pemberian insentif ini dapat menyebar luas ya ke seluruh Kabupaten Garut. Kabar tadi sekaligus menutup acara hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa untuk follow official account sosial media Pemkab Garut. Saya Anggana Mulia dan saya Laras Anissa. Kami pamit undur diri. Spartan, seputar Garut dalam sepekan.